Wow, gila ini dari sana sampai ke sini di bawah semuanya ada. Kita boleh tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Thank you, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah hadir pada siang menuju sore hari ini. Dan selamat datang di Generasi Kampus Roadshow. Dan ini merupakan persembahan kolaborasi dari Grab Indonesia dan Narasi ya. Jadi Generasi Kampus Roadshow ini adalah kolaborasinya Grab Indonesia dan juga Narasi. Yang kemudian menjadi wadah bagi generasi muda untuk sharing pengalaman, insight dan pandangan atau POV tentang passion atau minat kamu dalam berkarya atau berkarir. Sekaligus menjadi jembatan antara generasi di tengah perbedaan culture dan juga POV. And this is our guest star dari Generasi Kampus Roadshow and this is our icon! Please welcome Di Lestari. Setiap generasi selalu punya narasi, hitam putih tak ada warna pasti. Apapun kata hati ke situ. Selanjutnya please welcome Nicholas Saputra. Salah caramu, berkacalah, lihat sendiri caramamu. Tak sedikit pun kami berhutang kepadamu. Terbuka jalan atau kami melipasmu. The one and only Mbak Najwa Shihab. Jadilah guru kami, puja puji sesakan mata hati. Cukup satu kata yang membawa cahaya, walau pada belur kita kan tetap percaya. Grab my hand, we'll be alright, even through the darkest of night. Grab my dream, we'll hang on tight, don't let go, we'll put up a fight. Turn it up, Lord, break it down hard. And this is our big bro and big sis kita pada hari ini. Sekali lagi teman-teman siap-siap karena kita akan ngobrol dengan para icon kita sesaat lagi. Ada Kak Di, Kak Niko dan juga Kak Nana. Thanks for being here, thanks for coming. Tadi udah di kelas seru-seruan bareng ya. Wah aku nggak ikut hari ini, oke nggak apa-apa. Kita akan seru-seruan di sini nanti ya. Makin gak sabar untuk bisa ketemuan sama para icon kita di stage. Saya akan mengundang yang terhormat Ibu Neneng Gunadi selaku Country Managing Director Grab Indonesia untuk dapat bergabung di atas panggung dan memberikan opening remarks. Saya mau menyapa icon yang tadi sudah disapa. Mbak Nana, selamat datang. Mbak Di, dan Mas Niko. Terima kasih ya udah datang semua. Nah teman-teman semua. Oke. Sekarang saya sebenarnya mau sedikit nerangin gitu ya. Kita tuh generasi mulai tahun lalu, tapi tahun ini kita collab sama Narasi. Nah, kenapa sih kita ngadain Generasi Kampus Roadshow? Sebenarnya kita ingin menjembatani antara generasi-generasi yang berbeda, generasi X, Y, Z, tadi yang X gak berani sebut ya, saya sebut aja deh gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap generasi itu bahasanya beda, cara berpikirnya beda, tapi kita pengen supaya kita semua saling belajar dan saling mengerti dan saling sharing. Nah, Grab lagi nyiapin satu platform di mana teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia bisa saling connect
dan mengikuti bermacam program khas generasi. Ditunggu ya. Jadi stay tune, pasti ada yang keren-keren. Nah, teman-teman, have fun, let's learn, let's manifest together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggilkan kalau gitu moderator kita hari ini. Please welcome Kak Asmara Reksono. Hai Libra Geng. Hai Libra Queen. Bocorin lagi gue Libra. Yes. Alright, baik kalau begitu silakan Kak Aryo dan Kak Gemat untuk turun. See you Urusin soon. adik-adik kita, oke? Oke, kita di sini ya. Dadah Kak Ini Asmara. silakan. Dadah. Gemat, berarti kamu di sebelah situ, aku sebelah sini ya? Ya, bagi tugas ya adik-adik ya. Baik, karena Kak Aryo dan Kak Gemat sudah berada di posisi masing-masing, langsung aja kita mulai talk show POV XYZ Generasi Bicara Generasi. Oke, aku udah gak sabar nih untuk mengajak besti-besti aku ngobrol bareng sama Big Bro dan Big Sis kita sore ini. Langsung saja kita invite ke atas panggung. Najwa Shihab, Nicholas Saputra, dan Di Lestari. Grab our hands, we'll make it to the top. Kakak-kakak silakan menempati tempat masing-masing, monggo. Silakan, silakan. Yes, ini tadi katanya ada yang udah ikut kelas tanpa guru ya? Udah ya, mana-mana suaranya yang udah ikutan? Hai, yang ikut kelasnya Kak Di mana? Oke, yang ikut kelasnya Kak Niko? Waduh. Yang ikut kelasnya Kak Nana? Luar biasa. Nah, kita langsung aja ya. Jadi dari kakak-kakak bertiga ini, kan kuliahnya apa, kerjanya apa ya. Kalau Kak Nana dari FH langsung jadi jurnalis. Kak Niko dari arsitektur, dari teknik, terus menjadi aktor. Kak Di dari hubungan internasional, penulis gitu ya. Nah sebenarnya ini kan bukan hal baru ya dari generasi ke generasi. Jadi kuliahnya apa, terus udah gitu jadi apa. Nah pertanyaannya, kalau sering sekali kayak gini, terus apa dong fungsinya pendidikan tinggi atau kuliah itu? Tentunya emang akan menjawab apapun jurusannya selalu ada yang elemen yang bisa membawa manfaat di jalan karir gitu kan. Tapi lalu apakah benar hanya itu yang akhirnya didapat? Nah silakan siapa yang mau menanggapi duluan nih? Kaniko mungkin. Buat saya soalnya mempelajari satu hal ya, apalagi secara mendalam dan lalu berkegiatan atau memiliki kemampuan lain itu adalah masa depan. Ya. Maksudnya kita sekarang sudah harus terbiasa dengan multidisiplin collaboration. Kita nggak bisa hidup sendiri dalam menyelesaikan berbagai masalah atau melakukan pekerjaan. Pasti kita memiliki hubungan dengan orang dengan disiplin yang lain dan kadang-kadang berseberangan gitu yang tidak terpikirkan. Jadi saya rasa memang itu juga menjawab tantangan zaman. Of course kalau misalnya kita mau mempelajari satu secara mendalam menjadi ahli, menjadi
expert di bidangnya, tentu sangat baik dan juga sangat kita butuhkan gitu. Tapi rasa-rasanya kalau kita memiliki kegiatan lain atau memiliki pengetahuan yang lain akan saling memperkaya keilmuan yang kita punya gitu. Jadi buat saya itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang justru bisa menjawab tantangan zaman. Oke, Kak Adi sama Kak Nana mungkin ingin menanggapi? Jadi kalau saya kan memang hobinya dari kecil itu musik dan nulis. Jadi dari SD, SMP, kayaknya 2 hal ini gak pernah lepas deh. Tapi ya segitu ya, sekedar hobi saja. Sampai akhirnya saya masuk ke hubungan internasional. Ya. Itu pun dengan ketidaktahuan, ini sebenarnya belajar tentang apa sih? Jangan dicontoh ya adik-adik. Jadi dulu tuh gara-gara kata-kata internasional. Oh baik. Karena internasional berarti jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, pikirannya sangat pendek sekali. Ya. Tapi akhirnya ketika saya masuk, saya jadi tahu, oh ternyata saya belajar politik, ya ampun. Tapi ya sudahlah, dijalani saja. Dan ternyata hal terbesar yang saya dapat ketika saya di kampus dan menyelesaikan studi saya baru menemukan spark. Ya, itu justru ketika bikin skripsi. Loh kok telat banget sparknya? Asli, telat banget. Bahkan saya sudah mengalami masa-masa kritis karena saya udah cari uang dari semester 1. Dari hari pertama saya masuk kampus itu tepat ketika saya memulai karir saya di bidang musik. Walaupun jadi penyanyi latar dulu tuh sebelum jadi penyanyi rekaman. Nah, di skripsi itulah saya kemudian menemukan sebuah hubungan antara seni dengan politik di skripsi saya gitu. Dan akhirnya ilmu terbesar yang saya ambil dari situ, pertama di HI itu kita dipaksa untuk nulis. Kita dipaksa untuk bikin esai. Ya, semua ujian di HI itu hampir semuanya esai. Dan yang kedua, yang saya dapatkan adalah mencari keterhubungan antara berbagai bidang di dunia ini gitu. Ketika saya kemudian dipaksa untuk mencari, ini ada satu pekerjaan yang sangat saya sukai di bidang kreatif, tapi saya menjalani sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya belajar politik. Bagaimana mencari keterhubungan antara keduanya. Dan akhirnya ketemu tuh Un. Ketemu ketika deskripsi. Dan deskripsi itu tiba-tiba saya berubah total menjadi mahasiswi yang sangat haus akan ilmu pengetahuan, membaca puluhan buku sumber referensi, wawancara sana sini. Pokoknya saya benar-benar menyiapkan skripsi saya itu dengan tujuan ini akan menjadi karya terbaik saya selama saya jadi mahasiswa gitu. Dan rasa accomplishment itu, rasa berhasil menanggulangi hal yang tadinya saya pikir nggak nyambung dengan profesi saya, itu berjejak sampai sekarang. Karena ketika saya menulis pun saya dipaksa untuk melihat keterhubungan berbagai macam hal di dunia ini. Sebagai penulis kita nggak bisa lepas dari pengamatan, mengamati, observasi lingkungan, observasi diri kita sendiri, apa hubungan saya dengan alam, apa hubungan saya dengan orang lain. Jadi itu terus berjejak sampai sekarang. Baik, jadi itu ada hubungannya sama passion langsung ya? Yes. Oke, aku mau ke Kak Nana. Kak Nana, kalau misalnya kita bicara soal passion, was journalism always your passion? Menurutku kita harus luruskan dulu passion itu apa. Yes. Karena ada banyak yang salah kaprah, passion itu seolah-olah seperti wangsit. Jadi kita tidur tengah malam, bangun, tiba-tiba kita dapat wangsit yang namanya passion. Ya. Atau ada salah kaprah lain yang merasa passion itu seperti KTP, udah cukup waktunya 17 tahun, sekali datang dapat tuh passion. Harus ada passion. Iya. Di umur segitu. Kan banyak tuh motivator kerja sesuai passion, sementara nggak tahu passionnya apa. Karena ya itu orang kemudian nunggu passion. Sementara passion itu apa sih? Menurutku passion itu adik-adik, passion itu merawat ketertarikan pada hal-hal kecil sehingga itu bisa menjadi besar dan jadi kecintaan. Ya. Jadi mulai cari tahu apa hal-hal kecil mungkin yang terlihat sederhana, tetapi kamu tekuni menjadi kebiasaan dan itu bisa menjadi kecintaan terbesar dalam hidup kamu. Jadi jangan nunggu seperti nunggu wangsit gitu. Ya. Kalau tadi Miun bilang, apakah passionnya selalu jurnalisme gitu. Saya belajar di Fakultas Hukum di kampus ini. Ketika saya pertama kali masuk Fakultas Hukum, cita-citanya mau jadi hakim, jaksa, pengacara. Kemudian di semester akhir di Fakultas Hukum, baca koran, baca majalah Tempo. Ada peluang magang, reporter magang. Waktu itu dibilangnya ngapain anak hukum magangnya di media, di TV. Ya.
Anak hukum magangnya ya di counter law firm dong. Atau di kantor pengacara dan sebagainya. Tapi waktu itu betul-betul karena penasaran mau coba. Jadi magang 3 bulan. Dan 3 bulan itu mengubah rencana hidup yang tadinya udah hakul yakin mau jadi lawyer, mau jadi hakim. Ya. Tiba-tiba berubah 3 bulan itu mengubah rencana. Dan itu 25 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih berprofesi sebagai jurnalis karena saya jatuh cinta pada profesi ini. Luar Dan biasa. itu- Tepuk tangan dulu dong. Ya. Yes. Dan itu karena merawat ketertarikan. Ya. Dan menurutku jangan pernah anggap enteng tuh sesuatu yang dianggap cuma hobi. Gue sukanya nonton drakor. Ya. Kenapa enggak? Nonton drakor, cari tahu, belajar bahasa Korea, belajar budayanya. Siapa tahu bisa dapat beasiswa, kuliah di sana, Betul. kawin sama orang sana, who knows. Betul. Dari hal-hal kecil rawat menjadi hal-hal yang besar dan itu bisa jadi kecintaan. Baik. Ini kita udah ngomongin udah mulai panas belum ya? Ada yang mau curhat tentang passionnya barangkali? Siapa nih? Kak Aryo? Kak Gemat? Coba ya, Gimana Kak kalian? Kak Asmara coba aku cek nih kayaknya ada yang mau ya. Oke baik. Silakan. Boleh, ya. Ini ada yang di tengah, tolong disamperin yang putih-putih. Udah sampai gerak badan beliau. Oke, ini boleh nanya soal passion ya. Oh di mana? Oke, tadi katakan perkenalkan dulu, nama aku Mita, kebetulan dari Teknik UI. Di sini ingin bertanya soal passion. Jadi tadi Kak Nana bilang kalau passion itu kan suatu hal kecil yang menjadi kecintaan buat kita gitu. Terus Kak Di bilang kalau passion itu sesuatu yang ingin kita perjuangkan. Tapi gimana nih kalau misalnya saya punya sesuatu bidang yang saya cinta, yang saya tekuni, tapi saya rasa bidang ini tuh ya kalau zaman sekarang saya pikir bahwa bidang ini tuh tidak akan membuat hidup saya settle ke depannya gitu. Kayak misalnya ya kalau dalam karirnya di Indonesia gitu belum, saya pikir tidak akan membuat hidup saya settle gitu. Nah menurut kakak-kakak sekalian gimana nih menurut kakak? So apakah bidang yang saya tekuni ini termasuk passion atau tidak? Jadi saya cinta, saya ingin tekuni. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Yang mau menanggapi Big Bro, Big Sis? Desain ya tadi Ya, maksudnya ya. Dari IT tapi desain. Saya mau cerita sedikit aja tentang pengalaman pribadi ya ketika pertama kali terjun di dunia film itu saya lakukan ketika masih SMA dan kuliah tentu saja. Sambil kuliah sambil main film. Saat itu film Indonesia setahun cuma ada 5. Bandingkan dengan sekarang yang mungkin jumlahnya di atas 100 dalam 1 tahun. Tiap minggu kita bisa lihat 3-4 film Indonesia keluar. Ya. Saat itu masih 5. Jadi sebenarnya pertama tidak ada jaminan apapun passion kita yang kita lakukan itu akan sukses, akan menjadi bisnis yang atraktif atau menjadi sebuah dunia yang menarik banyak uang kalau kita ngomong finance term gitu ya. Tapi buat saya passion adalah passion dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan uang lah kalau kita ngomong begitu ya. Karena buat saya nggak adil gitu kalau kita belum apa-apa sudah terhambat soal itu dan kita bilang itu passion. Seperti yang Mbak Di bilang tadi, passion itu harus menderita. Passion itu harus diuji juga. Kalau kita masih tetap mau melakukan itu dengan segala macam usaha, dengan jatuh bangun, dengan pujian, dengan kritikan, dan sampai hari ini kita masih melakukan hal yang sama, itu baru kita bisa bilang passion yang sudah teruji, yang sudah melalui begitu banyak halangan dan rintangan, baru dia sah sebagai passion. Jadi kalau misalnya alasannya financial, saya rasa belum bisa dibilang passion. Tepuk tangan untuk jawabannya. Tapi itu bukan sesuatu yang memang menurut saya juga tidak patut dibicarakan. Ya. Karena ini kita bicara masa depan, kita semua seniman juga pasti butuh hidup, semua orang butuh hidup. Cuman kita bisa milih lifestyle. Selama saya rasa kehidupan kita yang basic itu terpenuhi, setelahnya kita hanya pilihan lifestyle. Mau tinggal di Menteng dengan mobil mewah, atau mau tinggal di kota kecil dengan hidup sederhana, mau tinggal di suburb dengan bersahaja, itu pilihan lifestyle. Jadi tidak ada hubungannya dengan, saya rasa tidak ada hubungannya dengan
kebutuhan primer hidup kita. Yes. Bagaimana, sudah mencukupi jawabannya? Sudah, oke baiklah kalau gitu. Karena itu on that note, aku ingin tanya sama Kak Aryo, apakah ada teman-teman kita, besti-besti aku ini di floor yang pernah mengalami atau ingin berbagi cerita? Di tengah ada deh tuh kayaknya. Aku mau ke depan dulu Kak Asmara. Oh mau Diana. ke depan dulu, baik. Setelah tadi aku mendengar clipping ya kan, dan mengumpulkan pin up, itu zaman kita banget ya. Terima kasih, terlihat umurnya. Tapi Ingetin ya. ya, aku inget banget masa-masa itu. Tapi yang menarik lagi adalah karena ada seorang pria yang satu ini, dia juga kalau ngomongin masalah karya nggak pernah ada berhenti-berhentinya. Dan yang menarik adalah karena dia kayak siap banget menerima semua para netizen yang bicara baik yang baik maupun yang buruk. Ada Kak Andovi di sini. Hai. Sebagai seorang content creator dari zamannya pelopor ibaratnya, itu gimana sih cara menghadapi banyaknya komentar-komentar yang masuk Kak? Boleh silahkan. Kak Andovi ini sering dibully juga ya dulu online ya? Udah kenyang dia Udah nih. kenyang Ando. ya? Sampai sekarang pun Masih masih ya? dibully. Masa? Sampai Apalagi sekarang? pas peringatan darurat, ya nggak Mbak Nana? Iya. Sebelum kita mulai, saya ingin dulu bilang terima kasih banyak kepada Universitas Indonesia. Dan semoga, berdiri. Semoga timnas sepak bola Indonesia kita menang malam ini. Dan semoga wasitnya paham matematika. Itu pertama. Kedua, yang dari Fakultas Hukum UI mana suaranya? Oke, ya, terima kasih. Merah, ngajak. Oke, nggak usah, terima kasih. Ya, pertama terima kasih banyak. Bener banget tadi Mbak Nana juga udah ngomong, awal-awalnya passionku itu dari merawat hal-hal yang kecil. Ketika di FAUI awal-awal aku bikin video, senior-seniorku pun juga nggak ngerti kenapa orang bikin video YouTube. Aku waktu itu dilabrak sama seniorku, Andovi, kamu masuk fakultas hukum terbaik di Indonesia. Ngapain kamu bikin video-video nggak jelas di internet? Sekarang siapa sih yang bikin video-video nggak jelas di internet? Sekarang satu Indonesia bikin video-video nggak jelas di internet. Tapi itu, benar kata Mbak Di, itu hukum keseimbangan. People will love you or hate you no matter what. Bakal selalu 50-50 dan Mbak Nana tuh bener banget. Awal-awalnya tuh aku suka nyanyi, suka bikin orang ketawa. Itu hal-hal yang aku rawat dan aku lewatin sedikit demi sedikit, lewatin dari cinta. Akhirnya menjadi karir aku sekarang sebagai konten kreator. Dan gak apa-apa guys, kalau kalian dibenci atau dihina, asal kalian tahu tujuan kalian berkarya, itu tujuannya benar. Benar kata Mbak Di, lakukan saja. Asal itu benar, asal itu wasitnya juga benar. Terima kasih banyak. Semoga kita menang malam ini. Indonesia, let's go. Ya itu dia, semangat. Thank you Kak Andovi, terima kasih banyak. Thank you banget. Oke. Kak Gemat. Halo Kak Aryo, tadi sih aku ngerasa relate banget ya soal aku kayak sebagai mahasiswa yang ngambil komunikasi, jadinya MC, malah nyambung ya. Dia curhat. Cuman aku pengen tahu juga nih teman-teman kalau misalnya ada cerita atau mungkin pendapat kalian, ada gak sih yang punya ganjel gitu di hati? Passion sama jurusan kuliah yang dipilih itu kok agak melengse gitu. Atau mungkin ada yang punya perspektif yang lain, mungkin aku akan coba ke tengah dan agak ke belakang. Itu di belakang udah berdiri ya. Halo sayang. Aduh, sayang. dipanggil ya. sayang. Boleh ya. Samperin aja Gemat, langsung. Nang ning ning nang, bukan Yura Yunita, maaf. Halo. Hai, siapa namanya? Halo, thank you Queen. You're welcome, Slay. Win. Halo semuanya, saya Rizky dari FHUI 2023. Oh. Terkait dengan our generation Queen. Bagaimana sih Mbak Nana, Bang Niko dan Kak Adi dan mungkin semua Gen Z dan generasi saya untuk bisa kembali menumbuhkan rasa malu. Malu tidak cakap, malu melihat ketidakbenaran. Iya baik, Oke terima mungkin kasih. itu saja, terima kasih banyak. Saya Rizky dari Fakultas Hukum. Thank you Rizky. Terima kasih Rizky. Thank you Rizky. Gemat,
He's so slay. Oke. Yeah, I hope I speak the Gen Z language ya. Baik Gimana kalau nih gitu. Kak Miun kalau misalnya bisa disampaikan kepada kakak-kakak? Baik, kakak-kakak silakan langsung ditanggapi. Mungkin dari Kak Nana dulu tadi yang diadres ya, monggo. Aku pernah baca kutipan, aku lupa siapa yang bilang. Practice who you want to be. Latihlah kamu mau jadi orang yang seperti apa. Dan aku ingat juga tuh ada satu kutipan Nora Ephron kalau nggak salah yang bilang, education is the dress rehearsal for the life that you want to lead. Jadi kalau kamu mau jadi orang yang punya integritas, kalau kamu mau jadi orang yang bisa dipercaya, kalau kamu mau jadi orang yang akan menegakkan keadilan, pendidikan, kampus, kuliah adalah wadah kamu untuk melatih orang itu. Practice who you want to be, Rizky. Kalau kamu mau punya idealisme, kampus ini harus jadi wadah tempat kamu merawat idealisme itu. Dari mulai ketika masuk organisasi, harus bisa dipercaya. Dari mulai cara kamu meyakinkan orang ketika berbicara pada saat menjalin jejaring. Dari mulai ketika kamu mengumpulkan tugas-tugas kuliah. Dari mulai ketika kamu mencari dana misalnya untuk kegiatan-kegiatan kampus. Dari mulai ketika kamu tidak sepenuhnya tergantung pada ChatGPT ketika mengumpulkan tugas misalnya. Yes. Integritas itu dilatih dari keseharian yang kita lakoni pada saat kita kuliah. Practice who we want to be, adik sayang. Kampus ini wadah candramuka, kita mau jadi orang seperti apa? Kampus ini membentuk kita. Kuliah itu membeli situasi yang akan membuat kalian bisa ketemu orang dengan beragam suku. Di Universitas Indonesia ini semua orang ada di sini. Suku manapun, agama manapun, ras manapun, kalau ada yang masih sensi pada perbedaan, itu namanya bukan Gen Z, itu namanya generasi kadaluarsa. Kalau mau punya idealisme, nggak sensi perbedaan, nggak suka cepat marah-marah kalau nanti udah lulus. Dari sekarang di kampus pastikan kamu bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang dan nggak sensi sama perbedaan. Iya kan? Use this opportunity. Kuliah di salah satu kampus terbaik di negeri ini. Jadi mahasiswa itu privilege. Hanya berapa persen? Hanya 35% yang bisa dapat kesempatan mereguk sumur dalamnya ilmu pengetahuan. Less than 10% penduduk ini yang bisa lulus jadi sarjana. Mahal biaya kuliah di negeri ini. Practice who you want to be mulai dari kampus. Mau punya idealisme, rawat idealismenya dari sekarang. Karena kata Tan Malaka, idealisme satu-satunya kemewahan yang dimiliki pemuda. Kalau pemuda nggak punya idealisme, sekali lagi bukan anak muda, orang yang sudah kadaluarsa. Jadi mari latih itu dalam keseharian dan itu yang akan jadi benteng kita nanti. Ya, kalau nanti sudah lulus akan ada banyak situasi yang membuat kita harus terbelah. Pragmatisme demi pragmatisme akan datang dan menguji kita. Tetapi kalau kita sudah ditempa itu sejak kita masih sekarang, kita akan bisa lebih punya amunisi untuk bisa merawat diri dan merawat akal sehat. Sekali lagi, practice who we want to be, starting from now. Itu adik sayang. Tepuk tangan. Semoga menjawab ya Rizky. Nah sekarang aku pengen nanya lagi nih ke audiens. Tuh Kak Aryo udah standby di situ ya. Hai. Pengen nanya deh, ini ada gak sih yang lulus kuliahnya nanti, ini kalau lulus kuliah nanti pengennya berkarir sesuai dengan apa yang dipelajari. Atau udah melandrang pengen jadi apa gitu. Silakan Kak Aryo ditanya tuh adik-adiknya di floor. Wih langsung banyak banget nih. Ini udah dari yang tadi Kak Asmara ngomong udah langsung ngacung. Oke baik. Silahkan. Perkenalkan semuanya, nama saya Nahdiatul Afandia. Saya lulusan dari Sastra Indonesia UM. Oke. Saya baru lulus awal 2024 lalu, bulan Januari. Lalu di Februari saya diterima di salah satu media cetak di Kota Malang. Oke. Setelah
6 bulan bergabung di sana, saya rasa saya sudah mulai mencintai dunia kewartawanan itu. Tapi di sisi lain, pekerjaan saya saat ini itu tidak direstui oleh orang tua. Oh gitu, iya itu suka jadi faktor X tuh ya? Ya karena kebetulan saya anak tunggal, jadi orang tua tidak tega ketika saya harus bolak-balik setiap hari di jalanan untuk mencari berita gitu. Nah, di sisi lain kan pasti di bulan Januari itu ada LPDP dan lain sebagainya. Sebenarnya saya juga ingin meneruskan di S2, tapi dirasa-rasa ternyata saya sangat nyaman gitu di pekerjaan ini. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Nana, masukan sebaiknya saya lanjut tanda tangan kontrak lagi atau lebih baik mengejar S2. Terima kasih. Oke, aku boleh turun nggak? Aku boleh turun nggak? Boleh banget, boleh banget. Wah. Karena tahu nggak kenapa? Karena makin lama makin sedikit yang mau jadi jurnalis. Wah. Jadi Mbak Nana nangis. Jadi kalau ada anak muda perempuan mau jadi jurnalis harus langgang. Wow. Harus langgang. Nggak boleh berhenti jadi jurnalis. Karena jadi jurnalis itu luar biasa sulit. Gajinya pas-pasan. Jam kerjanya nggak menentu. Luar biasa berat. Diserang buzzer pula. Sering dibilang provokator. Padahal cuma menyampaikan fakta. Maaf gue jadi curhat. Tapi saya mau bilang, ini profesi yang luar biasa penting. Di tengah industri yang makin kompetitif. Di tengah semakin banyak orang yang bisa menyampaikan informasi. Jurnalisme justru menjadi semakin penting. Karena lewat karya-karya jurnalistik, kita bisa menciptakan dampak dan pengaruh. Lewat proses yang prudent. Tidak semua orang bisa melakukan proses itu. Semua orang bisa dengan mudah merekam, melempar ke media sosial. Tapi melakukan itu dengan proses yang penuh tanggung jawab. Dengan narasi dan konteks yang pas. Secara independen, dengan tujuan bagi publik dan republik. Ini profesi yang membanggakan. Dan kalau boleh, aku mau ngobrol sama bapak sama ibu. Ikut bantu meyakinkan. Kalau putrinya mau jadi wartawan, insya Allah akan membanggakan. Dan kalau aku boleh kasih saran, kerja dulu jadi wartawan setahun 2 tahun. Cari pengalaman, baru daftar LPDP. Setelah itu, setelah 1-2 tahun, kirim karya kamu ke aku supaya aku bisa kasih surat rekomendasi supaya insya Allah bisa dapat beasiswa. Tapi harus janji jadi wartawan yang independen, jadi wartawan yang tadi untuk publik dan republik. Wow, gila. Terima kasih Kak Nana, terima kasih. Oh my God. Kak Asmara, aku udah gak tahu berkata-kata apa lagi. Kamu pingsan dulu aja Kak Rio, aku mau lanjut sama kakak-kakak, oke? Dia beneran pingsan loh teman-teman. Berlutut ya. Oke, ini mengharukan banget dan thank you banget Kak Nana sudah memberikan. Karena jarang banget yang mau jadi wartawan sekarang. Yes, dan emang kayaknya teman-teman perlu di-empower ya dengan dengan dukungan dari kakak-kakak di sini semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman kita. Semoga semua pekerjaannya direstui orang tua ya.
Oke, nah kita akan lanjut karena aku masih penasaran gitu ya banyak hal dari apa yang kita omongin hari ini, apalagi kalau kita ngomongin generational gap gitu. Dan kali ini aku akan turun langsung ke audience, pengen tahu dari kalian semua apa sih yang akan aku tanya. Jadi aku pengen tahu nih, setuju nggak sih kalian sebenarnya peluang orang-orang yang beda jurusan dan karir di generasi X dan Y atau milenial dalam mendapatkan pekerjaan atau berkarya itu lebih susah dibandingkan sekarang? Oke, aku mau ke arah mana ya? Oke, di sini kali ya. Oke, boleh langsung disampaikan namanya, boleh? Thank you Mbak Sanas. Salam kenal Mbak Nana, Mas Niko dan Mbak Di. Sayang sekali tadi nggak sempat daftar untuk ikut sesinya Mbak Di. Saya salah satu fans jenengan. Terima kasih. Pertanyaannya tadi generation gap-nya gimana? Ya. Perkenalkan saya Aida dari Magister HI UGM. Kalau kesempatan nyari kerja di saat ini, saya termasuk milenial akhir Mbak Shanas. Oke, milenial akhir. Ya milenial akhir, jadi kayak beda banget gitu. Apalagi being a disabled people, kesempatan sekarang untuk terjun ke dunia pelayanan publik itu lebih besar karena semuanya bisa pakai WFH, bisa WFA from everywhere gitu. But nggak bisa berbuat lebih banyak juga. Soalnya masih ada banyak kesempatan yang tidak diberikan dengan baik gitu. Pemerintah masih gagal, swasta juga masih belum memberikan kuota yang cukup. Jadi kayak pekerjaan untuk orang-orang dengan disabilitas itu terpaksa harus entrepreneurship atau apapun gitu. Nulis salah satunya, saya punya pekerjaan sampingan jadi editor sastra Mbak Di, sastra pesantren gitu. So ya emang sekarang kesempatan lebih luas, tapi kayaknya harus lebih banyak bantuan deh dari semua orang, dari semua kalangan gitu, biar kesempatan yang ada lebih banyak lagi gitu. Thank you. Terima kasih. Tapi mungkin aku ada pertanyaan lagi. Kamu pernah nggak sih dilabeli gitu kayak misalnya Gen Z atau Gen Y nih, kamu tadi zilenial saya berarti hitungannya ya. Itu begini, itu begitu yang bikin kamu ngerasa kayak, oh aku terkotakan nih gitu. Agak susah untuk adaptasi sih, soalnya di kelas itu banyak yang dari teman-teman generasi bawah gitu, jadi harus adaptable sama bahasanya, terus kadang blend juga kalau istilahnya apa gitu. Jadi sekarang harus belajar ngerti list itu artinya apa kayak gitu. Oke, menambah kosakata baru sebenarnya ya. Oke, terima kasih, kita kasih tepuk tangan dong. Thank you. Thank you. Satu hal mudah yang dapat mengungkap generasi apa dia, perhatikan kalau lagi di foto ya. Begitu udah begini atau begini, sudah pasti Gen X ya. Dan sebelum-sebelumnya. Oke, karena itu baru saja terjadi ya di belakang panggung. Saya mungkin cuma menanggapi sedikit tadi, yang pertama tadi, Anisha, betul Anisha. Kalau yang tadi kamu ungkap, selalu ada dua jenis masalah ya yang kita temui gitu dalam kehidupan ini. Pertama, saya menyebutnya masalah arus besar dan masalah arus kecil. Arus besar itu biasanya kita berhadapan dengan sistem, dengan budaya, dengan negara, hal-hal besar yang sepertinya memang kayak di luar jangkauan kita. Karena itu butuh banyak pihak untuk perubahan, butuh waktu yang panjang untuk sebuah perubahan gitu. Tapi ada juga hal-hal yang memang berada dalam kendali kita yang saya sebut problem-problem arus kecil gitu ya. Dan saya sangat mengapresiasi ketertarikan kamu kepada menulis. Ini barangkali kontribusi
sangat kecil ya. Tapi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Nanti kalau boleh Anisha titip alamat emailnya ke panitia. Kalau ada panitia nanti tolong diinget-inget ya alamat emailnya. Saya pengen undang Anisha ke kelas menulis saya. Akan ada di bulan Desember, dilakukan secara online, jadi kamu bisa mengikutinya dari Jogja, tenang aja ya. Mungkin itu bisa membantu kamu menjalankan tugasmu sebagai editor lebih baik, bahkan mungkin bisa berkarya sendiri ya. So itu yang bisa saya lakukan. Kalau untuk generational gap sendiri memang menurut saya hal ini jangan menjadi sebuah penjara sebetulnya ya, tapi menjadi jembatan untuk kita saling memahami. Karena saya sebagai orang tua ini juga menjadi PR saya. Anak saya Kinan itu Y. Kalau Atisha itu, Kinan itu Z. Atisha itu Alpha ya, dan padahal mereka cuma beda 5 tahun. Saya sudah melihat ada semacam, ini ada karakteristik yang berbeda gitu. Dan saya lihat kalau anak-anak Z ini justru, anak Alpha ini cenderung kayaknya mereka sudah jenuh justru dengan kebisingan. Mereka malah cenderung menarik diri gitu ya, dan mereka berusaha membuat ruang-ruang isolasi buat diri mereka sendiri, semacam proteksi bagi dunia yang sudah semakin ribut dan semakin bising gitu ya. Malah yang banyak lebih cari panggung itu generasi saya itu biasanya sekarang ya. Begitu, jadi ya hal ini bisa kita sikapi sebagai sebuah jembatan, bukan sebuah penjara, juga bukan sebuah batasan untuk mendiskriminasi satu sama lain, karena saya percaya setiap generasi itu punya mutiaranya masing-masing. Kita bisa saling belajar sebetulnya. Betul sekali, kalau Gen X itu semuanya tanggung jawab, komitmen gitu. Makanya mungkin tadi saya ngomong rampungkan, tamat, itu menjadi hal yang penting karena itu menunjukkan komitmen kita gitu. Dan barangkali hal yang sama bisa saja dicapai ataupun berusaha ditempuh oleh generasi yang lebih muda, tapi mereka menyikapinya dengan hal lain barangkali, dengan kacamata yang berbeda gitu ya. Dan this is not about right or wrong, tapi bagaimana kita bisa menjadi komplementer bagi satu sama lain. Oke, mungkin kalau dari Mbak Nana pengen tahu juga nih Mbak Nana kiat-kiatnya, karena kan selama ini Mbak Nana sudah berkarir begitu lama menjadi seorang jurnalis. Setelah menjadi senior gitu ya Mbak ya, gimana sih caranya juga untuk memahami Gen Z atau millennials yang saat ini mungkin baru mau mulai mencoba menjadi jurnalis juga di industrinya Mbak Nana? Menurutku memang stereotip yang terkadang muncul, itu muncul karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan karena ya memang tidak mengerti apa yang dialami. Jadi label-label bahwa Gen X ini strawberry, rapuh, lemah, si paling healing gitu kan katanya. Ya itu muncul dari ketidakpahaman akan situasi hari-hari yang memang dialami generasi digital native ini. Saya membayangkan begitu, dedek-dedek ini adalah dedek-dedek yang sejak lahir sampai sekarang terpapar informasi yang tidak pernah dialami generasi sebelumnya. Kalian adalah generasi yang paling banyak menerima informasi dibandingkan generasi-generasi yang dulu. Sejak pertama kali kalian membuka mata dari bayi sampai sekarang, tidak pernah setiap detik kalian dalam pikiran kalian itu bisa muncul informasi. Kalian tahu apa yang terjadi di Israel, di Palestina, di Ukraina, di Amerika. Kalian tahu segala hal di dunia ini. Ya gimana gak stres hidup lu, Dek? You know so many things. Ketidakadilan, kerusakan lingkungan, penjajahan. You know so many things. Dan di saat yang bersamaan, kalian merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Jelas aja butuh healing, I feel so sorry for you. Jadi, tetapi itu kan tidak diketahui. Minimal itu tidak dirasakan oleh generasi yang bahkan menurut mereka mengirim WA dengan cepat itu kemewahan. Karena buat generasi yang sebelum ini, yang terbiasa komunikasinya lewat ngirim surat atau fax atau telegram, ketika tiba-tiba bisa forward WA dengan cepat, itu kemewahan. Kalau buat kalian itu normalitas. Jadi memang beda, hidupnya beda, cara kalian melihat dunia dan permasalahan juga beda. Tapi itu berangkat dari ketidaktahuan.
Dan itu seperti tadi kata Niko, dialami semua generasi. Generasi saya, generasi Niko, generasi dia juga mengalami itu kok dari generasi yang dulu-dulu. Jadi mari begini saja, buat mereka yang sudah hidup lebih lama, mari kita ambil pelajaran dari pengalaman hidup mereka. Memang orang-orang tua kita lebih punya pengalaman karena mereka memang hidupnya lebih lama, walaupun mungkin pengalaman hidupnya tidak relevan dengan kita, tapi pasti masih ada kok hal-hal yang bisa kita pelajari dari mereka, iya kan? Mari pilah pelajaran hidup dari pengalaman mereka, dan mari kita singkirkan yang hanya luapan arogansi semata. Mari belajar untuk melihat dan memilah itu. Menurut saya itu kuncinya. Tetapi ada tapinya nih dedek-dedek sayang. Aku mau cerita gini, ada satu penelitian spesifik di dunia kerja. Waktu itu ditanya apa keunggulan generasi sekarang di dunia kerja dengan yang lain. Keunggulan generasi Z sekarang udah pasti kreativitas, kemampuannya untuk beradaptasi dengan teknologi, kecepatannya, itu semua menjadi keunggulan. Tetapi ada satu kemampuan yang kerap kali penting tapi tidak dimiliki atau paling tidak di underestimate. Ada yang bisa nebak nggak? Humility. Humility adek, kerendahan hati. Di dunia kerja, penting untuk juga punya kerendahan hati, termasuk untuk mau belajar dari senior-senior. Itu yang terkadang luput dimiliki oleh anak-anak yang sudah tahu segala, karena memang pintar segala. Anak-anak sekarang nih karena begitu banyak informasi yang bisa dengan cepat didapatkan, begitu lincah bermain teknologi, begitu banyak tahu perkembangan, emang jago banget. And sometimes itu luput membuat kita humble. Padahal kalau kita mau grow nih as a person, dalam kapasitas apapun, we need to have that humility, kerendahan hati untuk mau belajar dari siapapun, dari generasi manapun. Dan itu kunci yang akan bisa membuat kita relevan di profesi apapun, di dunia manapun, dengan generasi huruf apapun. Ia cerdas, ia relevan, tapi ia juga rendah hati untuk terus-menerus mau belajar dari yang lain. Itu kuncinya menurutku. Baik, terima kasih jawabannya kakak-kakak. Baik, kalau begitu kita mulai bermain. Boleh kalau gitu ya. Mainnya kayak gimana sih? Coba Aryo, terangin. Jadi ini permainannya kita akan menguji dan mengetes kemampuan dari kakak-kakak dan adik-adik dalam kemampuan berbahasa. Wah, ngeri banget nih kayaknya nih. Ngeri ya. Tahu dong kalau misalnya setiap generasi itu pasti ada bahasa-bahasa tertentu yang biasa digunakan. Nah, istilah-istilah yang bisa digunakan oleh Gen Z dan Millennials akan kita tes di sini. Jadi nantinya teman-teman ya, kakak-kakak mohon izin dan adik-adik gitu ya, harus menebak yang Gen Z nebak istilahnya dari Millennials, yang Millennials menebak kata-kata dari Gen Z. Ini harusnya Mbak Nana jago sih harusnya ya. Mbak Nana udah kayak, hahaha, this is my field. Jadi ini kita di challenge ini? Iya dong, Oke, di challenge. Nggak takut? Kita kasih contoh ya, contoh misalnya. Contoh. Kak Asmara kamu yang jawab ya. Yes. Oke. Aku takut banget ketinggalan momen, tren atau acara penting. Ya, aku FOMO. Keren. Bener kan? Fear of missing out, tepuk tangan dong. Keren loh Doi. Soalnya aku punya anak Gen E. Lompat satu ya. Anak ya. Gak masalah, ya, gak masalah. Okay. Nah kita akan bermain kali ini. Sudah siap? Siap ya, baiklah. Inilah dia kosakata yang sering digunakan Millennials. Kata pertama. Kita mulai, bohong atau tidak jujur? Pas aja, kalau nggak tahu pas aja. Pas. Oke, selanjutnya, setuju atau iya? Pas. Seseorang atau situasi yang menjengkelkan? Bete. Lelucon, salah. Lelucon yang nggak lucu atau di luar konteks? Jokes. Salah. Seseorang yang berpura-pura manis atau memberikan pujian yang tidak tulus? Toxic people gitu. Salah. Lanjut. Perasaan malu dalam situasi tertentu? Pas. Istilah lain dari kata sepatu? Pas.
Diam atau tidak melakukan apa-apa. Mager. Salah. Istilah lain dari kata rumah. Fam. Salah. Nongkrong atau kumpul bareng teman-teman. Nongkrong. Nongki. Salah. Itu dia, salah sekali. Waktunya habis. Tidak ada satupun yang terjawab dari teman-teman Gen Z alias tim yang pertama. Gak apa-apa, Iya. it's okay. Santai, oke sekarang giliran para Bentar, aku mau nanya dulu dong. Apa Kalian tuh paling tua angkatan berapa sih? 2002? 2000 angkatannya? Iya kelahirannya? 2000? 2005? 2000 paling tuanya ya pensan. Ya nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Jauh kak, jauh. 2000 saya udah kuliah kak. Aku menghibur diri aja sebenarnya. Mungkin aku kasih tahu jawabannya sedikit kali ya. Ya. Oke. Kakak kalau mau jawab nggak apa-apa loh. Siapa tahu kayak tertantang. Gak tahu. Kakak sok muda apa gimana ya? Sorry, maaf. Oh, aman ya? Oke, coba ya. Bohong atau nggak jujur? Bokis. Bokis. Kan Niko tahu, dia bilang gini, bokis. Gila. Lanjut ya. Yes. Setuju atau iya? Apa Kak Niko? Yongkru. Yongkru. Ini Gen. Ini Gen X siapa boomer ini yang bikin soal nih? Gue masih pakai. Gue masih pakai. Ya? Yongkru. Baik. Seseorang atau situasi yang menjengkelkan? Gengges, betul. Gengges. Oh dia yang bikin soal tuh, ketahuan tuh. Ya kalau di belakang itu gengges banget loh gitu. Oke. Lelucon yang gak lucu atau di luar konteks? Jayus jawabannya. Jayus. Seseorang yang berpura-pura manis atau memberikan pujian yang gak tulus. Sorry, angkatan gue soalnya udah menyerempet ke Gen Z, kita ngomongnya res. Jadi kayak res banget loh gitu, ya kan? Kalau angkatan di atasnya peres, betul. Iya. Lanjut, perasaan malu dalam situasi tertentu. Tengsi. Benar. Jujur ini sebenarnya ini di atas kita ya teman-teman millennials. Istilah dari kata sepatu. Tua nih ada dua sini. Karena millennials jarang ngomong spokat, kita jarang ya. Lanjut, diam atau tidak melakukan apa-apa. Tuh kan gue juga mager sama. Tapi jawaban di sini adalah dokem. Dokem jae gitu, diem aja lo gitu. Oh gitu, ya maaf. Ini 80-an Gak pakai ya, kita gak pakai ya. Sorry kita millennials gak pakai ya. Lanjut, istilah dari kata rumah. Rokum bener lagi. Rokum, iya. Terakhir, nongkrong atau kumpul bareng sama teman-teman? Kongko, betul. Itulah dia tadi ya. Tepuk tangan boleh semuanya. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat angkatan Gen Z dan Gen X ya, thank you. Baik, Lanjut. oke sekarang giliran para icon silakan mengambil tempat. Kalau mic-nya ketinggian atau kependekan silakan disesuaikan kakak-kakak. Kadi udah kayak, astagfirullah gue penulis disuruh kayak gini. Kita uji kegenziannya kakak-kakak ini. Baik, waktu dimulai dari sekarang. Kalimat untuk meminta koreksi atau konfirmasi saat tidak yakin akan sesuatu. Hah? Pas. Memutus hubungan secara sepihak. Ghosting. Salah. Geng pertemanan. Mohon maaf lahir batin. Tempat tersembunyi yang belum dikenal banyak orang. Hidden gem. Yes. Benar. Aktivitas yang dilakukan untuk melepaskan stres atau mencari ketenangan. Apa? Oh healing. Healing, baik. Keluar dari topik utama pembicaraan. Out of topics. Yes. Membocorkan atau memberitahu informasi yang biasanya bersifat menarik atau rahasia. Luar biasa, hebat. Lanjut, memberitahu sesuatu pada hanya orang yang mengerti. Waktunya habis Kak, mohon izin Kak. Habis waktunya. Tapi gak apa-apa coba, YTTA. Kak Nana mau jawab mungkin? YTTA. Oh YTTA. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja, oke. Kita kasih tepuk tangan untuk para icons. Ada dua pertanyaan lagi, coba deh. Correct me if I'm wrong. Coba ada dua pertanyaan lagi, Kak Niko. Ya. Menggambarkan sesuatu yang lagi tren, apa Kak Niko?
Ini sesuatu Yang lagi tren. Apa? Bukan, hits ya Allah, angkatan millennials. culture. Maafin. Culture kalau kata orang zaman now. Itu masih baru kok hits. Enggak ya? Itu seangkatan sama funky ya. Funky dan hits itu seangkatan. Kamu funky banget ya Aryo. Oke. Ini banyak sekali yang kurang terjawab ya. Yes. Memutus hubungan secara sepihak, cut off. Cut off dong. Cut off. Terus geng pertemanan itu circle. Circle, yes. Terus yang tadi terjawab, memberitahu sesuatu hanya kepada orang yang mengerti itu YTTA, yang tahu-tahu aja. Menggambarkan sesuatu yang lagi tren itu culture. Sesuatu yang mencurigakan itu sus. Suspicious. Suspicious, iya, bener. sus ya. Kamu sus deh jadi orang gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Sayangnya berarti yang menang adalah tim 2 alias tim Icon. Tapi jangan khawatir, teman-teman ini juga akan mendapatkan hadiah. Betul. Yang akan diberikan oleh para Icons tentunya. Boleh dikasih ke para Icon dulu untuk kasih ke tim 1 alias tim Gen Z. Dikasih ke tim Icon aja mas, nggak apa-apa. Ke tim Icon biar dikasih satu-satu, silakan. Yes. Aduh deg-degan ya, momen-momen yang penting ya. Silakan. Monggo dikasih aja. Oke. Ini dia. Ya, untuk para Icons dan juga adik-adik silakan ke tengah untuk difoto. Boleh ke tengah sedikit biar bisa berfoto bersama, silakan. Kapan lagi dong foto bareng sama di Icons. Pada sirsak yes, alias sirik yes. Iya. Oke, 1, 2, 3. Siap, terima kasih banyak kalau gitu, terima kasih. Terima kasih untuk dede-dede semuanya. Terima kasih untuk para Icons juga. Terima kasih. Yes, kalau gitu silakan. Lewat mana? Oh, lewat sini. Baik. Iya, Dan para Icons juga boleh meninggalkan panggung. Terima kasih atas waktunya. Monggo, iya bisa aja. Dan para Icons juga terima kasih banyak para Icons. Terima kasih. Buat tepuk tangannya buat para Icons. Thank you kakak, terima kasih banyak. Thank you. Dari Eko. Tidak terasa. Tidak terasa ya, sudah mendekati penghujung acara. Dan terima kasih untuk seluruh energi dan semangat yang telah kalian berikan hari ini teman-teman. Setelah ini aku tunggu karya teman-teman semua. Semakin berani untuk menunjukkan potensi yang kalian miliki. Rangkaian generasi Kampus Roadshow berakhir sampai di sini. Tapi jangan khawatir seperti yang disampaikan Mbak Neneng tadi. Grab sedang mempersiapkan sebuah platform di mana teman-teman mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia bisa saling terhubung untuk sharing POV dan pengalaman. Dan akan ada berbagai kegiatan khas generasi. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Grab Indonesia, Narasi dan Universitas Pendidikan Indonesia. Dan tentunya pada teman-teman yang sudah hadir di generasi Kampus Roadshow Bandung. Akhir kata saya Rias Tungkoro. Saya Asmara Wraksano, pamit undur diri. Sampai jumpa